Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu memuji kepada Allah, hartanya, jabatannya, keluarganya akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah memuji kepada Allah, hartanya, jabatannya, keluarganya, dan nyawanya tidak akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa mengirimkan rasa salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita jadikan contoh, Nabi yang kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa dia? Tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan membawakan yaitu ceramah yang berjudul "Ada 5 melihatnya saja mendapatkan pahala". Jadi melihat saja mendapatkan pahala, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa itu ya Rasulullah, melihatnya saja mendapatkan pahala? Yang pertama, kata baginda Rasulullah, apabila kita melihatnya mendapatkan pahala, yaitu melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah adalah mendapatkan pahala. Kenapa Ka'bah melihatnya saja mendapatkan pahala? Karena itulah bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ka'bah. Yang pertama kali bangunan yang ada di muka bumi ini adalah Baitullah. Makanya melihatnya saja mendapatkan pahala. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya. Kenapa melihatnya Ka'bah, melihatnya saja mendapatkan pahala? Pernah seorang peneliti, yaitu namanya Neil Armstrong. Dia meneliti di atas bulan. Dia berada di atas bulan. Kemudian apa yang terjadi? Di atas bulan dia tidak mendengarkan sesuatu. Di atas bulan dia tidak melihat sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Dia ambil alat yang namanya teleskop untuk melihat dari jarak dekat. Apa yang terjadi pemirsa? Neil Armstrong, dia melihat 2 tempat yang cahayanya tembus sampai ke langit, yaitu cahaya Mekah, Baitullah, dan cahaya Madinah. Jadi melihatnya saja mendapatkan pahala. Sekarang kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, tidak bisa kita melaksanakan ibadah umroh di situasi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Yang artinya, ya, dan kami pasti akan menguji. Siapa yang diuji? Yaitu orang-orang yang beriman. Apa ujian Allah yang pertama? Yaitu sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut yang diberikan oleh Allah kepada kita. Takut berjumpa dengan keluarga, takut berjumpa dengan
orang tua kita, takut berjumpa dengan orang yang kita cintai. Itulah sedikit rasa takut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga takut kita melaksanakan ibadah di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, yang pertama, kenapa Allah tanamkan rasa takut, sedikit rasa takut? Bahwa itulah ujian yang diberikan oleh Allah pada kesempatan yang sangat mulia ini, bahwa ujian itu pasti akan datang. Semoga dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita takut untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, jadi melihatnya saja mendapatkan pahala melihat Ka'bah. Ya, Ka'bah yang kita lihat, Ka'bah yang biasanya kita bisa sentuh, sekarang kita tidak bisa menyentuhnya. Coba bayangkan, kita tidak bisa menyentuh Ka'bah. Tidak bisa lagi sholat di Hijr Ismail. Tidak bisa lagi kita berdoa di depan Multazam. Tidak bisa lagi mencium Hajar Aswad. Kenapa? Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi melihatnya saja mendapatkan pahala, yaitu melihat Ka'bah. Semoga tahun depan kita bisa melihat Ka'bah. Bukan hanya melihatnya saja, tetapi kita bisa menyentuhnya. Kita bisa berdoa di Hijr Ismail. Kita bisa berdoa di Multazam. Kita bisa mencium Hajar Aswad. Kita bisa istilah mengusap, yaitu rukun Yamani, tempat yang diijabah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa dapat melihat Ka'bah, karena Ka'bah adalah pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka hudal lil alamin." Sesungguhnya tempat yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah, adalah Baitullah. Iya, hudal lil alamin, petunjuk bagi semua manusia. Jadi yang melihatnya saja mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melihatnya saja mendapatkan pahala, kata baginda Rasulullah, yaitu melihat air Zam-Zam. Air Zam-Zam di seluruh Masjidil Haram semuanya adalah air Zam-Zam. Semua tembok-tembok yang ada di Masjidil Haram semuanya air Zam-Zam. Semuanya tembok-tembok, tempat-tempat yang ada di Masjid Nabawi semuanya adalah diisi air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam adalah air terbaik di dunia. Apabila kita meminumnya, maka kita mendapatkan pahala. Apabila kita meminumnya, melihatnya saja mendapatkan pahala. Apalagi kita meminumnya, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Karena itu, ya, seorang peneliti pernah meneliti air Zam-Zam. Ya, seorang peneliti dari Jepang namanya Masaru Emoto meneliti. Apa yang dia teliti? Yaitu air Zam-Zam. Dia teliti semua air yang ada di dunia dia kumpulkan. Kurang lebih 2000 jenis sumber air yang dia kumpulkan. Kemudian dia teliti. Apa yang terjadi jamaah? Di antara 2000 jenis air yang dia teliti, ada satu air. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, berubah molekulnya. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, berubah warnanya. Apa itu? Itulah air Zam-Zam, air terbaik di dunia. Makanya semua jamaah haji, jamaah umroh yang datang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh bisa meminum air Zam-Zam secara gratis. Ya, bisa meminum air Zam-Zam pada saat mereka melaksanakan ibadah umroh. Karena apa? Itulah air terbaik di dunia. Gara-gara meneliti air Zam-Zam, Masaru Emoto akhirnya masuk Islam. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada. Yang ketiga, melihatnya saja mendapatkan pahala, yaitu melihat Al-Quran. Coba bayangkan, banyak Al-Quran di rumah kita hanya sebagai pajangan. Banyak Al-Quran kita beli, tetapi kita tidak pernah membacanya. Banyak
Ya, Al-Quran hampir di setiap rumah ada, tetapi yang membacanya tidak seberapa yang membacanya. Orang lebih suka membaca koran ketimbang membaca Al-Quran. Nah, semoga kita semua ya bisa membaca setiap hari, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ada Al-Quran di dalam rumah kita, baca. Kenapa? Karena apa yang kita mau cari semuanya ada dalam Al-Quran. Agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ya petunjuk, pedoman, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita membaca dan juga kita pelajari. Orang yang mempelajari Al-Quran itulah orang-orang yang beruntung. Makanya melihatnya saja mendapatkan pahala. Sekarang orang lebih suka membaca Quran ketimbang membaca Al-Quran. Kata baginda Rasulullah, tanda-tanda dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Al-Quran tinggal tulisannya. Jarang orang membaca Al-Quran. Tanda-tanda dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran kita jadikan hiasan di rumah kita, tetapi kita tidak pernah baca. Padahal sabda baginda Rasul, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah tanggamu, hiasi dinding-dinding rumahmu dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, yang keempat, melihatnya saja mendapatkan pahala, yaitu melihat wajah orang tua kita. Melihat wajah orang tua kita mendapatkan pahala. Ibu kita, bapak kita, kita lihat wajahnya mendapatkan pahala. Jangan sampai kita seperti sahabat Nabi. Coba bayangkan, ada sahabat Nabi berperang bersama dengan baginda Rasulullah, berjuang bersama dengan baginda Rasulullah, berjihad bersama dengan Nabi, bahkan sholat 5 waktunya tidak luput di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi, pemirsa? Napas terakhirnya dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya, karena satu kesalahannya, dia pernah menyakiti hati orang tuanya. Dia pernah menyakiti hati ibunya. Siapa dia? Yaitu sahabat Nabi, namanya Alqamah. Jamaah yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada seorang pemuda yang jauh di sana, bukan juga ustadz, bukan juga kiai, bukan juga ulama. Dia seorang pemuda yang taat dan cinta kepada ibunya. Dia merawat ibunya yang lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, hanya berbaring di tempat tidur. Satu permintaan ibunya, wahai anakku, sebelum saya meninggal dunia, jika saya nanti meninggal dunia, ya, izinkanlah saya, wahai anakku, sebelum Allah mencabut nyawaku, agar saya bisa melihat Ka'bah, agar saya bisa melihat Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Karena orang tuanya yang minta, yaitu pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni. Dia rela habiskan tenaganya siang dan malam. Dia rela beli seekor anak kambing untuk dia pelihara. Anak kambing yang dia pelihara, dia buatkan rumah di atas gunung. Setiap pagi dia bawa turun, setiap sore dia naikkan lagi ke atas. Begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu Uwais Al-Qarni, sampai dewasa. Kambingnya yang dia pelihara, yaitu untuk melatih dirinya untuk mengajak orang tuanya melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Apa yang terjadi, pemirsa? Dia bawa orang tuanya, dia gendong orang tuanya dari Yaman menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
karena dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, baginda Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya agar minta doa kepadanya, padahal beliau adalah bukan ulama, bukan orang alim, bukan juga ustadz, bukan juga kiai, tetapi karena baktinya, karena cintanya kepada Allah yang membuat singgasananya Allah digetarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan langit. Itulah sahabat, itulah seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, yang taat dan berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, selagi orang tua kita masih hidup, kalau ada di kampung orang tua kita, kalau kita tidak bisa pulang, kita bisa telepon, kita bisa video call, kita bisa telepon setiap saat, kita bisa berbicara setiap saat. Jika kita tidak bisa menelponnya, kita bisa yaitu mengirimkan apa yang kita miliki, mengirimkan uang, mengirimkan beras, mengirimkan kebutuhan mereka, agar mereka bahagia, agar mereka senang, dan kita tergolong orang-orang yang bukan durhaka kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang cinta kepada ibu bapak kita. Kalau kita berbakti kepada ibu bapak kita, yakin dan percaya itulah orang yang paling sukses. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, yang terakhir, melihatnya saja mendapatkan pahala, kata baginda Rasulullah, yaitu melihat wajah orang-orang soleh. Ketika kita memandang, melihat wajah orang-orang soleh, mendapatkan pahala. Karena apa? Karena orang-orang soleh memiliki ilmu pengetahuan agama. Orang-orang soleh yang membuat kita, yaitu membuat kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita melihatnya saja mendapatkan pahala. Pemirsa Naba TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada 5 pesan baginda Rasulullah ini kita bisa amalkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apabila kita melihatnya mendapatkan pahala, yaitu melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat air Zam-Zam. Dan yang ketiga, melihat Al-Quran. Yang keempat, apa saja? Melihatnya saja mendapatkan pahala, melihat wajah orang tua. Dan yang terakhir, apabila kita melihatnya mendapatkan pahala, yaitu melihat wajah orang-orang soleh. Dapat kita petik kesimpulan dari ceramah pada sore hari ini bahwa semoga kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang dicintai. Semoga tergolong orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ceramah yang sangat singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.